Jadi hana beda MPTT dengan daerah-daerah di Aceh, hana beda. Ngo MPU hana beda, ngontas tafi hana beda, ngohuda hana beda. Maka hana beda, akidahnya satu, kitabnya satu. Tanyo lah MPTT bahan bacaan Kifayatul Awam, Ummul Barahin, Dusuki, Fikih Bajuri, I'anatul Talibin, Mahali. Mau mentong buk mahli aino harap pesantren. Walaupun surah ji menggulung-gulung kenapa belajar sebab mandang-dang jut. Ya. Anian akhlak mentong tabuk kita Sairus Salikin, Minhajul Abidin. Jadi nak bertentangan kan. Awaknya nyancit bahan bacaan. Tapi na beda. Na bertentangan na beda na. Beda ji tauhid apa? MPTT mengangkat tauhid tasawuf dan tauhid sufi itu tidak diangkat oleh mereka. Padahal awal agama mesti le pelajari akidah Ahlussunnah lagi ditulis dalam kitab mutakallimin seperti kitab Ummul Barahin, Kifayatul Awam dan sebagainya. Ilmu mewajib tak pelajari fikih wajib aina hajihan mufhuman lagi kitab I'anatul Talibin, Mahali dan lain-lain. Yang kedua akhlak. Akhlaknya disebut juga tasawuf. Yang dimaksud akhlak tawakal, taubat, sabar. Nyan tasawuf dengan pemahaman lagi nyan nanji tasawuf ahli zahir nanji. Bu tasawuf nanji tasawuf ahli zahir. Nalom tasawuf ahli batin nanji. Itulah dia tauhid khawas, itulah dia tauhid khawasul khawas. Tasawuf cid. Ya. Atal hanya masih bagus. Akidah, fikih, tasawuf ahli zahir, kitab ji Muraqi Ubudiyah. Apa Minhajul Abidin, Imam Ghazali, Sirajul Talibin yang kita bahannya. Termasuk sebahagian besar aso ihya. Ya, pakon kun sebahagian besar karena sebahagian kecil aso ihya menjelaskan tasawuf batin. Maka tasawuf sufi atau tauhid sufi. Maka na istilah-istilah yang lucu kelihatan di silape Yohana tak belajar roh meken sesat ke Imam Ghazali. Lagi tulis oleh Imam Ghazali bak hakikat yang bersyukur adalah yang disyukuri. Bak hakikat ada yang menyembah adalah yang disembah. Nyanyi silapih tak pahami itu berarti Allah kaji ketanya tanya kaji ke Allah sesat diutakan. Mai Imam Ghazali kan tak kerja tuduh menanggah orang tu. So Imam Ghazali so tanya. Betul ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tadi tanya sama-sama kalau tak dengar sebuah makalah yang ditulis oleh Abuya bahwa agama itu terdiri daripada 3 rukun ya. Pertama iman, Islam, yang kedua ihsan. Ya. Nyokenyo yang tanya laki sabi lam salat ihdinas siratal mustaqim. Yang tanya baca sabi neputunyo kamu ya Allah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu adalah
gabungan dari ilhanya. Maka dilekenya dijelaskan, yaitulah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah berhasil menempuh siratal mustaqim itu. An'amta alaihim. Maka itulah rahasia kenapa, maksudnya ketiga ini bukanlah perkara mudah dicapai. Itulah rahasia kenapa wajib dibaca doa itu 17 si malam. Wajib baca. Ihdinas siratal mustaqim. Karena mudah tak mencapai martabat-martabatnya. Maka ada istilah syariat, tarikat dan hakikat. Itu penjabaran daripada iman, Islam dan ihsan. Seperti tadi disampaikan oleh adik kita Tengku Hafiz yang baru pulang dari Turki, menyampaikan iman, Islam dan ihsan. Makanya syariatnya adalah seperti yang katanya Obut Sabi-Sabi, kamu pum. Dan perleta ulang-ulang, kadang-kadang untuk mupumli, untuk menolak sangkaan bahwa tanyo hanalinya. Contoh, nyona tengku-tengkunya tuduh tanyo bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tengku-tengku tahu, tengku dayah, ya. Wajar-wajar karena tuduhan itu berangkat dari ketidakpahaman. Padahal awal agama mesti le pelajari akidah Ahlussunnah lagi ditulis dalam kitab mutakallimin seperti kitab Ummul Barahin, Kifayatul Awam dan sebagainya. Ilmu mewajib tak pelajari fikih, wajib aina hajihan mufhuman lagi kitab I'anatul Talibin, Mahalli dan lain-lain. Yang kedua akhlak. Akhlaknya disebut juga tasawuf. Yang dimaksud akhlak tawakal, taubat, sabar. Nyan tasawuf dengan pemahaman lagi nyan nanji tasawuf ahli zahir nanji. Bu tasawuf nanji tasawuf ahli zahir. Nalom tasawuf ahli batin nanji. Itulah dia tauhid khawas, itulah dia tauhid khawasul khawas. Tasawuf cid. Ya. Atal hanya masih bagus. Akidah, fikih, tasawuf ahli zahir, kitab ji Muraqi Ubudiyah. Apa Minhajul Abidin, Imam Ghazali, Sirajut Talibin yang kita bahannya. Termasuk sebahagian besar aso ihya. Ya, pakon kun sebahagian besar karena sebahagian kecil aso ihya menjelaskan tasawuf batin. Maka tasawuf sufi atau tauhid sufi. Maka istilah-istilah yang lucu kelihatan di silape Yohana tak belajar roh meken sesat ke Imam Ghazali. Lagi tulis oleh Imam Ghazali bak hakikat yang bersyukur adalah yang disyukuri.
Bak hakikat ada yang menyembah adalah yang disembah. Yang silapih tak pahami itu berarti Allah kaji ketanya, tanya kaji ke Allah sesat diutakan. Mai Ghazali kan tak kerja tuduh melanggar orang tu. So Imam Ghazali so tanya. Betul kan? Maka sebahagian besar daripada kitab Yahya itu bicara soal tasawuf ahli zahir. Secara khusus yang payah dah baca kitab Imam Ghazali cik lagi Mishkat Anwar yang khusus kalau ilmu yang tinggi ka bicara soal wahdatul wujud atau tauhid khawas atau tauhid sufi kan. Maka haji tunggu MPTT hana bertentangan dengan dayah-dayah yang ada di Aceh. Lagi disangka oleh sebahagian orang. Lagi tengok ajak-ajak lang kampung laweknya. Kerana masjid yang hanjit tatamong kan, ilit lewat dayah. Laweknya kan keliling saja urusan tanya aku. Nyona padumboh masjid gagal. Karena berhasil tamong. Penyebab karena dicegah di tengku-tengku. Karena anggapan ada bunuh. Katnya lambulun dikurungol heboh masjid. Gagal masuk. Tapi walaupun gagal, kenapa memang masjid lain? Ya, yang sedih saja itu perata masjid. Gua pihana. Lalu disambut. Malah diundang lom. Yang yujaknya Abu Yahya. Di tahun yang lalu di Belang Pidi Begah Balon tengko jak gampung neput tajam jak ji. Bula gampung kunjung. Siap. Berarti dia jak. So you kan? Oh ya, balung you. You pauh pesan. Setelah kejadian di Belang Pidi, kejadian yang di Suak. Yang gehoy nyaw kunjungan lang gampung-gampung Putajam kon balun sih kepada Tayo Bandung. Ya. Jadi hana beda MPTT dengan dayah-dayah di Aceh, hana beda. Ngo MPU hana beda, ngontas Tafi hana beda, ngohuda hana beda. Maka hana beda, akidahnya satu. Kitabnya satu. Tanya lah MPTT bahan bacaan Kifayatul Awam, Ummul Barahin, Dusuki, Fikih, Bajuri, I'anatul Talibin, Mahali. Mau wantong buk Mahali aino harap pesantren. Walaupun surah ji menggulung-gulung kenapa belajar coba, mandang-dang jut. Ya. Anian akhlak mantong tabuk kita Sairul Salikin, Minhajul Abidin. Jadi nak bertentangan kan? Awaknya nyancit bahan bacaan. Tapi na beda. Na bertentangan na beda na. Beda ji tauhid apa? MPTT mengangkat tauhid tasawuf dan tauhid sufi itu tidak diangkat oleh mereka. Keperangkatan ko syirik khafi atau tauhid menyotanya berakidah tayo mentang jiuh dengan Allah patih na Allah qadim, Allah baqa jiuh mentang jiuh. Maka katanya hananya rasa takut ke Allah, rasa rindunya hampir melej walaupun tanya kabar beriman. Ya contoh lah kita kitab kepegang ikhlas ge pegale Tengku Hafif no apa lom tawakal apa nalom pegadoh penyakit ria, pegadoh penyakit dengki itu han gadoh Tengku dengan tak pahami akidah. Dia baru gadohnya dengan nur Allah yang masuk ke dalam batin tanya, yaitu merasakan keberadaan Allah, bukan mempercayai keberadaan Allah. Dan heboh ji, pertama mempercayai keberadaan Allah, yang kedua merasakan keberadaannya, yang ketiga hilang lainnya.
hanya hilang lainnya gebuhnan tauhid sufi. Tauhid sufi istilah lain daripada tauhid khawasul khawas, istilah lain daripada tauhid wahdatul wujud, istilah lain daripada tauhid irfani. Tak jai istilah-istilahnya. Kayak Pak Ketua, ya Mbak. Nyan baru bersih kan? Baru bersih tauhid. Apa itu? Hilang wujud selain Allah. Karena alamnya kau wujud roji. Apakah itulah wahdatul wujud? Karena kalimat alamnya tidak ada wujud selain Allah, dipahami alam kaji ke Allah. Muka ruder ko ana wujud dalam arti kon wujud ro. Na karena na Allah. Nah kita gebo contoh lebih bayang. Yang kitab Iqadul Himam mengatakan contoh yang terbaik adalah bayang. Keberadaan bayang pohon itu bukan wujud roji, wujud pohon. Tapi dia bukan pohon. Apakah terjadi ribut? Bak tauhidnya lahilah istilah-istilah. Hakikat daripada segala yang ada adalah Allah. Lagi dalam kitab Durun Nafis, kan lahir istilah hakikat alam. Hakikat adalah Allah. Sumbernya, kan tidak qiyamuhu binafsi. Itu panjang lebar. Nah dijelaskan khusus oleh Syekh Kuala dalam kitab Tambihul Masyi, dalam kitab Hikam, dalam kitab Iqadul Himam, termasuk dalam kitab Ihya. Laginya kesimpulan yang kali kita dengar sabi, baca bacut. Cuman tunggu barang-barangnya anjit main kodroji. Harusnya sopir ahli yang mengendalikan perjalanan. Anjit jak kedroan. Hansip nganjit baca mahali dulu barang. Hansip nganjit baca kitab Ihya. Lagi pengakuan Imam Sya'rani. Habis kitab tasawuf belum baca, untuk lun tumpuh jalannya gagal. Akhirnya saya berbakti kepada Syekh Ali Khawas. Setelah berbakti itulah saya baru sampai kepada tujuan. Nah, maka lagi tanya sakit jasmani, sakit jantung, sakit paru-paru. Nya hanjur tengku cok peng jabak potik blow obat. Jeb ju hanjur nan. Harus dibimbing oleh dokter yang ahli. Karena naubat baju pri kan hene 3 jeb. Naubat bengoh lene loho 2. Malam balik sini pelah kedua lah. Yang kangkam mulai hena mepum dah ya. Nya tak pakai akai yang pah kol he Bandung juru. Bagah sehat haji. Kan? Maka perlu kepada dokter yang ahli. Yang jasmani yang kon rohani, apalagi rohani, maka butuh kepada guru rohani deken mursyid. Cuman kon sembarangan minta mursyid itu, karena pegalang kitab mursyid harus ahli syariat dan ahli hakikat. Menyogok truk kena nana aja ke mursyid. Maka pegalang kitab Sairus Salikin, makna warasatul ambiyanya, ulama pewaris nabi, itu ahli syariat sekaligus ahli hakikat. Mau nyogok truk kena aku paling guru taklim nanti. Porno doa semayang, porno tipe 20, porno rukul heblah, yang guru taklim kaji. Tapi untuk membimbing rohani itu belum bisa. Harus ahli syariat dan ahli hakikat. Ya, itu guru. Malamnya lu baca makalah sabote dalam buku suluk. Lupa Kak Wali?
Tidak telat boleh baca. Betulan pi Hawaii mentang. Ya. Adab murid kepada syekh yang lu baca malam. Itu banyak sekali. Seperti ditulis dalam kitab Tanwir Qulub oleh Syekh Amin Kurdi dan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khakani Al-Khalidi An-Naqsyabandi dalam kitab Bahjatus Saniyah. Ini dikutip adab-adab. Pertama adab yang harus dipahami ditanya. Nyonya anak muda hamai orang dulu. Kan, mah baca aja le. Pak Jupri yang katro. Apa Indonesia. Ketua Indonesia. Pegang kitab Ittikhaf tu, Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin. Kan? Hana mudah minta guru. Minta mursyidnya hana mudah. Karena kon bak mali mentong ukuran ji. Kita pegah puno ahli syariat, ahli hakikat. Yang lagi kata apa? Guru tengku mursyid hana mudah sih minta murid. Ya, mbak. Saban sulit lah. Minta mursyid pilepas sulit. Mursyid minta murid. Nyan pi saban sulit dua. Ya kan? Artinya yang kita murid sulit yang beramal tu. Ya, mbak. Maka tanya oli terkejut pegah meranggaho murid Abu Ya apa cik dah pegah penggembira tapi insyaallah keberkahan jina nyolong kejut pegah meranggaho dikajilah berada dalam rombongan. Pelihara apa yang engkau dengar dari gurumu sekalipun kamu belum dapat memahami. Pelihara aja lah, walau belum dapat memahami. Karena batin gurumu menghendaki agar pelajaran itu terukir dalam batinmu dan beliau berharap suatu saat nanti engkau dapat mengamalkannya. Walau hana mafhum, siap justru. Aje ubah pun wali berkali doto nyo lego nyo dua go nyo bek nepajuh si kameng nyo bek neji kopi sudah saud siap be olah-olahan abang hana tajak sekolah kedokteran kan gelon jak badoto nyan ai biji kopi wali lun debat tu oh hanje badoto lun helawan hana je kopi yang ke don pulun tu me pasien moderno utai nyo hampulih orang gua. Yang betul hampulih hari. Hampo. Tabohan. Jadi pelihara walau tanya belum paham. Lagi lawinyo you bangun gapura, you bangun tubuh mak kamu pum kepuan fikir. Tak semayang anje tu ha wali. Lagi tengok buka tubuh kan 200 juta kabeh. Je tak semayang tu kan. Tak menzikir je tu kan. Anje cik. Tapi nyo kagi upo ilom baleho. Lo kalau lo cetak foto bang cik mah na tiang lo. Don kana tiang na foto ah. Sabar cik. Kan? Lo lagak rak foto mah na tiang. Apa dong ho lon tanyong 10 juta ke sebulan, 5 juta. Tapi harus puek wali karena perintah. Puek terayo sabah gale abu ya. Puek mari kita meningkatkan keimanan. Nyan dubeh ba DPR nya berhasil. Punya wali lantai. Jadi nyawa caleg MPDT jit 3 tak 24 lu. Puek baleho boleh bergak mari kita tingkatkan keimanan, amal saleh dan akhlak mulia. Bak sudut baleho tulis dapil 1. Dapil anjing sambil jalan minum air. Nya khusus ke caleg yang hana caleg baik dia. Kau lihat. No kalian tulis balik. Baik, ada mau artinya mana? Itu perintah. Baliho kan? Nyo kape lampu wajib ngali pakai si bendera.
bendera. Alhamdulillah di Jambatan Bangor kayak sih. Cuma lihat habis tu point tu. Hau ka buat liah. Kalau point baliannya tu perbaiki urusan tu. Kalau calo tu. Baik tu. Jadi patih walau hana mepuk. Guru lebih faham. Saya kagakkan kamu faham. Baik. Yang kedua. Murid harus menghormati syekh lahir batin. Dia harus yakin bahawa maksudnya tidak sampai melainkan di tangan syekh. Apabila pandangan cenderung kepada syekh lain, maka tertutup limpahan syekhnya kepadanya dan dia tidak bisa memperoleh sesuatu. Lagi tengok nyo be hana hormati ulama lain, kau mana maksud dia? Kan? Lagi tengok ke mak tengok kena walian. Harus tak pandang wanita terbaik adalah mak tengok. Tapi kon hana boh you mak go maksud dia. Be salah mafhum, sebabnya lelah yang salah mafhum. Kan? Cenderung kepada syekh lainan dianggap tidak menghormati yang lain, bukan tidak menghormati. Tengok tengok tamu bak badotonyo. Manya tengok tamu bak badoto latih tengok sang bagah pulih bak B kakaco juan. Kan? Lagi. Cak mana aturannya? Yang ketiga, sebagai tanda murid yang benar, tidak menyusahkan guru dalam mendidik, maka dia harus mendengar dan patuh terhadap segala apa yang diisyarah oleh gurunya. Baik menyusahkan guru, baik atas sok juga pegah guru, kan? Baik menyusahkan guru. Yang mudah-mudahan benar badannya. Man kita pegah puno, hana mudah ya. Kan? Karena guru baru mudah dapati menyo sesuai dengan nafsu tanya. Menyo kagak perintah yang hana sejalan li dengan nafsu tanya, nya hana mudah li tak ikuti. Ya. Yang keempat, jangan menentang dan menyangkal terhadap sesuatu yang diperbuat oleh syekh. Dan jangan menanya kenapa dibuat seperti itu. Yang kamu lagi kacau. Menentang maksudnya. Sebab seseorang yang mengatakan kepada syekh, kenapa pakol lagi nyan, kepegot lagi nyan, maka dia tidak beruntung selamanya. Ya, selamanya. Berarti ada mau kamu mau sebut bahaya-bahayanya Pak Jupri di Panggung. Baca kita. Betul kan? Yang kelima. Sabar dan menahan diri dari kecerobohan. Jangan katakan pada syekh, kenapa si Fulan dibuat begini, si Fulan dibuat begitu. Dan kenapa tidak dibuat kepadaku? Ya, hanya kekacauan. Tanya tidak bisa menerima perlakuan syekh. Karena sebagai Nabi, murid Nabi, ya, nah yang Abu Bakar Siddiq, nah yang Umar bin Khattab, kan, nah yang uyuk-uyuknya, nah yang macam. Di syekh lebih paham. Tidak boleh menentang. Siap juga seut, kan? Nyosok tunjuk ketua dia ya bu ya. Ketua Indonesia Pak Jupri, sudah seut? Ya. Siap juga. Boleh dah pakai kan? Ketua PW pakai juga baru. Soalnya, siap juga. Benar contoh. Tapi alhamdulillah saya bisa meneri. Begitu kira-kira. Anjir, maaf. Sinyo apa kau meno? Pokok lanjut. Itu adab yang kelima. Yang keenam, baga-baga kabiwate menjaga syekh pada waktu syekh tidak ada di tempat.
Bagaimana menjaga syekh ketika berada syekh di hadapan. Berarti kan likut saban hadapnya ke syekh. Wate syekh hana apa kecil? Saban ngona. Bukan mesti nak dilikut saban ngona dilikut. Hatinya kepada syekh dalam semua perkara, baik dalam perjalanan maupun sedang berada di tempat. Bila hati terus kontak dengan syekh, dia akan memperoleh keberkatannya. Ya kontak tapi kan maka benar foto abuya na rumah ku pesang. Bere ku boji foto lu baba dapu kaje tu kan. Ambil enam saja. Kan? Begitu kira-kira. Baik foto guru kan untuk takalon dia aju. Bingkai belagak-lagak. Bermahai-mahai. Be cilek-cilek. Kayak ya. Lalu tunggu yang ke-8, hanya penting sih. Jangan bersahabat dengan gurumu demi kepentingan nafsumu. Dekat tapi demi kepentingan tanya. Dan ada kemauanmu. Tetapi hendaklah kamu melihat dirimu dalam kepemilikan gurumu dan dia berbuat terhadap dirimu sekehendaknya. Jadi tengok payah takalon bahwa tengok milik guru, hau gebak karo. Jadi tengok dalam dekat dengan syekh baik letak kepentingan dengan mursyid, itu kira-kira. Nya surah ini kembangkan juga roh atau orang pegah lihat contoh. Ya Pak Jupri. Yang ke-9, seorang murid tidak akan sampai derajat yang tinggi kecuali dia mau memberikan nyawanya kepada guru. Nyawang tanya milik milik guru, apalagi harta tanya, apalagi peng tanya, nyawang mentang milik, dan menghapus kehendaknya di dalam kemauan guru. Nyan tu. Berat urusan kan? Lagi sahabat Nabi dengan Nabi. Nya mandu mata Nabi ya. Nyawang mata Nabi. Dan diumumkan oleh Nabi, singoh perang. Siap ya Rasulullah, luna saja. Baksaf depan dong. Dan kisah wate panah-panah peluru orang kafir atau Nabi yang tubuh sahabat untuk menghadangi ambek kenong Nabi. Lagi Sayyidina Abbas masuk sirah Yahudi dia ikut perang bersama Nabi karena panah hati Nabi idang jelika ya, Nabi hanya kenong di tapi mati ke dia apa yang ambek kenong Nabi, yang modelnya Nabi. Berarti nyawang dipersembahkan ke Nabi ya. Enggak. Berat dah urusanan. Wali Kota Raja anak siap lagi kan? Iya, beres. Ya lu pandai nak takbir lego. Lu ni boleh apa ji? Ji kopi kira. Kata ji mangga pegah bah mau perang tegah lo mau perang. Tengok wali nanti. Ge Aceh pegah abah Belanda. Nakun kamu lo. Kamu Belanda melit. Makin kamu sang nak tanya saja. Kan? Ya mana seru. Yang lemah palsu tu. Berarti truk Belanda tengok tu. Nya meru lemahnya apa kau kan? Kajet tu. Yang ke-10 baca tu dapat habis juga ni. Sebagai tanda celaka seorang murid, dia diberi kesempatan bersahabat dengan guru, tapi dia tidak dapat menghormati guru. Kesempatan tapi tidak dapat menghormati guru.
Yang ke sebagai contoh pun yang sesuai dengan nafsu tanya baru berjalan. Yang hana sesuai, kita hormati le. Baru takkan siap, ternyata hana siap. Mudah-mudahan mandum syaratnya, nah batanya. Nyo kali tabut non gue padum goka termasuk malam baru di Berawi 7 buah perkara harus dimiliki oleh salik salah saboji benagu guru. Nyo kenyo adab ni yang ke sebelah dulu. Jangan kamu menganggap remeh apabila kamu tidak dipeduli oleh gurumu. Ya, betangga enteng kan bu. Ya, artinya mana? Karena tiap-tiap murid yang telah dihindari oleh guru dan hanya terasa apa-apa dalam hati dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki, itu pertanda Allah akan menghancurkan orang tersebut. Berarti gimana? Tanya, kan hanya sempurna wali. Watina terjadi hanya sempurnanya, perbaiki juga baga-baga. Supaya tanya baik berpaling guru dari tanya. Karena nyoka berpalingnya hanya tanggap enteng kan. Anali doa dulu. Anali doa. Nya bahasa Aceh kan kagak ken meno. Kayak pedak gede. Amban. Lagi tak kena dia jamun nang kampung kai mah runtuh ken ba anu lagi kan. Kan? Nah lego pegah anai dengo kayak pedak gede. Tapi mursyid itu sangat menyayangi tanya. Sebab tanya cik penuh dengan kekurangan. Cuman perlu perbaiki aja. Ya. Pedum boh kan? Pedum? Masih belah. Angka mentong gaji ingat oli. Nyaso aja, Pak ingat lo mah. Tapi gambaran aja. Tapi dalam bukunya aja kalau nulangnya Abuya tulis ya. Yang kedua belah. Yang paling penting dari semua itu, yang paling penting dari Bandungnya adalah modal utama kebenaran dan kesungguhan. Ya. Memenuhi tuntutan dan memenuhi tuntunan dan tuntutan syekh. Ya, masih. Tuntunan dan tuntutan yang paling penting. Karena syekh, para guru, para mursyid, para ulama sependapat, kalau kepatuhan murid cukup sempurna, niscaya ia mungkin menikmati kemanisan mengenal Allah dalam satu majelis sejak hari pertama ia bergabung. Di at-sakai mtemeju. Hanya nasib adab. Dia balik kamu don enggak? Enam tu mai siapa lo? Sebagai contoh Ibnu Athaillah bermursyid kepada Syekh Abbas Al-Mursi. Anak tiga jumpa tadi. Nah, itulah ada yang dimiliki baru nanti bisa dicapai seperti yang tertulis dalam makalahnya iman, Islam dan ihsan. Nah, mudah-mudahan adanya istiqamah, ya sabar, terus meningkatkan kemauan, terus memperbaiki kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan keberkahan guru mengalir ya kepada kita Bandung. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja.